Oke, selanjutnya kita lakukan tarik garis ya. Kita mulai dari yang nolnya banyak, baik di kolom ataupun di baris. Ini nolnya ada dua ya. Kemudian ini nolnya juga ada dua, ini nolnya ada dua dengan yang bawah. Jadi kita lakukan ini yang lainnya nol, ini nolnya dua juga, yang lain nolnya satu, nolnya satu, nol satu. Kita lakukan tarik garis dengan nilai nol terbanyak terlebih dahulu. Misalkan saya ambil yang ini dulu, satu ya. Kemudian ini dua ya. Kemudian ini tiga ya. Kemudian ini 4, kemudian ini 5, ini 6, ini 7. Oke, lihat semua yang ada nolnya itu kan sudah tercoret garis ya. Oke, cuman masalahnya ini garis itu ada 7, sedangkan kolom itu ada 8. Jadi belum sama ya. Oke, karena belum sama ya, maka kita selesaikan lagi dengan langkah berikutnya ya. Nah, langkah berikutnya kita lihat algoritmanya. Oke, ini ada langkah di metode Hungarian menarik garis. Langkah 4, menarik garis pada baris kolom yang mempunyai nilai 0 dengan cara memilih baris kolom yang memiliki 0 terbanyak. Ini sudah ya. Kemudian jika jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel telah optimal. Tapi masalah kita tuh belum ya yang tadi. Jika belum, maka lanjutkan ke langkah 5. Langkah 5-nya adalah mengurangkan semua nilai yang tidak tertutup oleh garis dengan nilai terkecil, dan nilai pada perpotongan garis ditambahkan dengan nilai terkecil. Ya, sekarang kita cari dulu ya nilai terkecilnya. Kemudian nanti langkah 6-nya, jika semua baris dan kolom yang mempunyai nilai 0 sudah tertutup garis, maka tabel sudah optimal. Oke, sekarang kita sampai di sini kan ya. Ini kan garisnya tadi sini ya. Kemudian ini ya. Inilah katakan ini ini ya, ini tuh. Terus kita lihat tadi saya coretnya kolom ya, nggak ada masalah kolom 6, tapi nggak ada masalah, seperti ini juga bisa sama aja. Ini 1 2 3 4 5 6 7 per 7. Kita lihat yang tidak terpotong oleh garisnya. Nih, misalkan ini sampai sini, ini tidak terpotong ya, sampai sini. Kemudian ini juga enggak. Cari semua nilai yang minimumnya. Nah, gitu. Nilai minimumnya berarti 1 ya. Nah, nilai minimumnya 1. Berarti semua dikurangkan dengan 1. Ya, jadi 27 dikurangi dengan 1. Kemudian 10 dikurangi dengan 1, 9, 16 kurangi 1, 5, 8 kurangi 1, 9 kurangi 1, 8. Kemudian nanti yang di dalam persimpangan ini ditambahkan, ini jadi 6 ya, ini jadi 9 dan seterusnya. Oke, nanti udah gitu baru kita coret lagi garis ya. Nah, sehingga kita akan dapat solusi optimalnya adalah seperti di sini. Itu yang dilingkarin itu ya. Nanti yang dilingkarin itu adalah untuk solusinya ya, yaitu G1 A2
B 4, D 3, kemudian C 7, E 6, F 5, H 8. Ya, totalnya ada 8 ya. Ini harus sama ya, karena tugas pekerjaan satu itu setiap pekerja harus mengerjakan satu pekerjaan saja gitu. Jadi jangan ada sampai pekerja mengerjakan dua pekerjaan, itu nggak bisa. Oke. Ya, kemudian ini dari mana dapat nilai 72, 84 dan seterusnya. Nah, kita lihat ke tabelnya. Tabel ini nih. Tabel yang pertama. Nah, ini. Ya. 72 ini 84 dan seterusnya ya. G1 kan 72 jumlahnya. Kalau saya menugaskan pekerja jenis pakaian G oleh karyawan 1 itu nilainya 72 itu. Jadi kita lihat lagi ke tabel yang pertama. Khusus untuk yang 00 ini, kemudian substitusi ke sini dan inilah hasilnya. Oke ya. Seperti itu. Next. Selanjutnya kita lihat yang hasil metode penelitiannya. Oke, metode penelitiannya ini setelah didapat hasil menggunakan metode Hungarian, selanjutnya akan diselesaikan menggunakan metode penalti berdasarkan data pada tabel 1 menentukan nilai penalti untuk setiap kolom. Nah, jadi kita lihat ini untuk setiap kolom dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terbesar berikutnya. Cek kolomnya ya. Kolom 1 sampai dengan kolom 8. Oke, kita lihat di kolom 1 nilai terbesarnya berapa? 73 ya. Kemudian nilai terkecilnya nilai terbesar berikutnya 72. 73 kurangi 72 itu 1 ya. Kemudian ini 84 dikurangi 81 3. Ini 91 dikurangi dengan 81 ya. 10. Terus yang ini 87 dikurangi dengan 79 itu dapatnya 8. Terus 89 dikurangi 85 nilainya 4. Oke, dan seterusnya sampai dengan kolom ke-8. Nah, kita dapatkan yang paling kecil ini yang di kolom 3 ini ya. Itu. Oke, selanjutnya kita tarik garis untuk yang terpilih tadi ya. Ini 9. Ya, di nilai terbesarnya. Di sini 91. Oke, selanjutnya untuk nilai penalti berikutnya lakukan seperti cara yang sama seperti langkah yang tabel 5 ini, tapi nanti yang sudah tercoret itu jangan dibawa lagi ya gitu. Oke, selanjutnya ya berarti kita cari lagi ini yang ini udah nggak dibawa ya, ini udah nggak dibawa. Ini juga sama, berarti kita lihat ini nilai terbesarnya sekarang yang di kolom ini adalah ini, jangan di sini berarti sulit melihatnya karena udah tercoret. Nah, ini kita lihatnya di sini. Oke. Nah, ini jangan di bawah yang sudah tercoret. Sekarang kita lihat kolom 1, nilai terbesarnya 72 ya. Kemudian nilai terbesar berikutnya 68. 72 ke 68 ini nilainya 4. Kolom 2 84
dengan 81 ini 3 ya. Kemudian kolom 3 udah nggak dibawa. Kolom 4 87 dengan 79 itu 8. Terus yang ini 89 dikurangi 85 4 ya. Terus ini 84 dikurangi dengan 72 6 dan seterusnya sampai dengan kolom 8. Nah, maka kita akan dapatkan penalti yang kedua nih ya. Oke. Ini kosong karena udah dicoret ya. Selanjutnya kita cari yang penalti paling besar. Yang paling besarnya ini ya. 12 84 dikurangi dengan 72 ya, 12. Nah, sehingga kita coret yang ke 84 ini. Coret, tarik kolom dan baris. Oke, dapat. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk yang lainnya ya. Penalti ketiga berarti V3 ya. Terus sampai dengan ketemu semua gitu. Sampai ketemu semua sehingga kita akan dapat solusi untuk metode penaltinya ya. Oke. Yang pertama ini 90, kemudian 84 ya. Dan seterusnya ini juga jadi solusi. Oke. Oke, berdasarkan solusi awal yang didapat, lakukan uji optimalitas dengan membentuk loop yang tadi ya, yang T itu ya, T dan T aksen. Dengan mempertimbangkan nilai basis dan non basis pada solusi awal, nilai non basis terbesar adalah 89, maka didapatkan uji optimalitas pertama sebagai berikut ya. Oke, yang basis itu adalah yang dilingkari ya. Ini basis tuh. Kemudian yang non basis mana? Yang non basis adalah yang tidak dilingkari. Caranya adalah semua yang tidak dilingkari ini dilihat, kemudian dipilih yang terbesar ini ya, 89 ini terbesar. Oke. Nah, selanjutnya bentuk loop ke 89 ini ya. Loopnya itu kayak di metode stepping stone ya, jadi melewati nilai-nilai yang sudah ada basisnya gitu ya. Nah, basisnya yang dibentuknya oval atau lingkaran. 89 ini yang non basis yang menjadi loop. Oke. Sehingga dapat solusinya adalah ya yang T aksen dijumlahin semua, kemudian yang T juga dijumlahkan. Yang T aksen itu adalah yang basis, yang T itu adalah yang non basis. T yang basisnya 85 tambah 90 tambah 81 tambah 46, nilai-nilai ini tambah 84 ya, hasilnya 386 dan T nya adalah 389. Kita bandingkan T dengan T aksen. Nah, karena T nya lebih besar daripada T aksen, maka tabel awal itu belum optimal.
ganti variabel non basis menjadi variabel basis dan lakukan lagi pembentukan loop sampai tabel optimal, sehingga didapat uji optimalitasnya. Tabel optimalnya adalah seperti ini dengan loopnya seperti ini ya. Oke, kita hitung nilai T aksennya 418, sedangkan T nya adalah 389. Jadi yang T aksen udah lebih besar dari T berarti sudah optimal. Oke, karena sudah optimal berarti kita tinggal ambil nilai Z nya, tinggal cari nilai Z nya, tinggal dijumlah-jumlahkan, sama hasilnya 651. Nah, cuma beda di jumlah iterasinya. Oke, sehingga kita bisa simpulkan seperti ini ya, pekerjaannya dari mana ke mana gitu, mana yang mengerjakan mana dan seterusnya. Oke, dengan ini sebesar 651 dan jumlah iterasinya berbeda, sehingga kesimpulannya adalah penalti lebih efektif daripada Hungarian. Oke, ini untuk daftar pustakanya. Oke, sekian ya untuk hari ini. Silakan Anda, ini kan pertemuan 13 ya. Nah, untuk pertemuan 14 dan 15 nya ya, yaitu diganti dengan tugas menganalisis jurnal dan sampai ke ini ya. Nanti jurnalnya itu kan kalau di jurnal dia dilewat-lewat nih langkah-langkahnya ya, seperti ini ya, lewat langkahnya. Nah, Anda teruskan langkahnya ya, perhitungan manualnya diteruskan, dilengkapi gitu ya, kayak gini. Ini kan kita cuma mengerjakan 2 ya, sedangkan yang tabel-tabel berikutnya kan enggak. Nah, itu silakan dilengkapi, dituliskan, jadi nanti jadi lengkap gitu untuk studi kasusnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dengarkan ini apa aja yang harus Anda analisis. Jadi saya nggak akan ngejelasin lagi ke Anda gitu lewat Japri nanya apa aja Pak tugasnya gitu. Dengerin itu, lihat videonya di secara seksama ya, jangan di skip dan sampai akhir. Nah, ini petunjuknya. Yang pertama adalah Anda kan nanti dapat jurnal ya, nanti dapat jurnal, Anda lihat abstraknya, apa yang harus ada di abstrak tadi. Nah, saya udah jelaskan di video pertama. Abstrak itu harus ada masalah, kemudian metode. Seperti ini, masalahnya apa? Ini masalahnya kita bagaimana menugaskan orang pekerja ya atau karyawan sesuai dengan ahlinya biar hasilnya itu optimum. Kemudian metodenya adalah Hungarian dan penalti. Oke, untuk masalah ini ya, hasilnya seperti apa? Itu udah ada 651 setel pakaian hasilnya. Kemudian kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya metode penalti lebih baik, lebih efektif karena iterasinya cuma 2. Udah, itu 4. Terus untuk kata kunci nggak perlu dirubah, nggak perlu diapa-apain gitu kata kuncinya. Kemudian pendahuluannya itu nggak perlu di-oprek-oprek, yang penting di pendahuluannya dia harus ada gitu. Anda tinggal menjelaskan di PPT nanti pendahuluannya adalah penelitian sebelumnya gitu, penelitian sebelumnya atau latar belakangnya ya, penelitian sebelumnya. Kemudian metodenya ya Anda jelaskan metodenya, misalkan metode Hungarian ya, jangan cukup ditulis metode Hungarian aja, tapi metode Hungarian itu seperti apa algoritmanya. Terus berikutnya hasil dan pembahasan ini dilengkapi ya, perhitungan manualnya dilengkapi, tabel-tabelnya. Udah itu tinggal kesimpulan nggak usah dirubah, sudah jelas seperti itu kesimpulannya ya gitu. Oke, kecuali yang kesimpulannya panjang banget itu dipersingkat. Nah, kalau ini udah bagus nih kesimpulannya ringkas
Itu aja. Kemudian untuk daftar pustaka, ya untuk daftar pustakanya tidak perlu diapa-apakan ya. Itu. Jadi cukup sampai kesimpulan juga nggak perlu diapa-apakan kalau dia udah ringkas, sudah bagus gitu. Nah, yang Anda kerjakan mah hanya di yang tadi saya sampaikan ya. Tuh pelengkapan untuk studi kasus itu dilengkapi, cara-caranya, perhitungannya supaya lengkap, jangan ada yang di skip. Kemudian metodenya dijelaskan, ya. Kemudian pendahuluannya dijelaskan apa penelitian sebelumnya apa. Kemudian di abstraknya tadi ya dibuat poin-poinnya, abstrak dibuat poin-poin. Masalahnya apa, metodenya, hasilnya, dan kesimpulannya. Oke, itu semua dibuat dalam bentuk PPT ya, atau PowerPoint. Sekian untuk hari ini, dan nanti Anda selesaikan ya di Jumat untuk kelas A ya. Kalau kelas B udah bisa di Jumat ya alhamdulillah, biar seminggu waktunya. Ini secara berkelompok. Nanti presentasinya juga secara berkelompok ya. Sama presentasinya juga di Jumat gitu. Mengumpulkan PPT-nya di Jumat, di Kamis berarti ya. Kamis karena ini seminggu, PPT-nya di Kamis. Ya, paling lambat Kamis. Kemudian nanti hari Jumat presentasi itu sekaligus sebagai UAS ya, pengganti UASnya itu ya, sekaligus sebagai tugas kelompok juga ya, dan pengganti pertemuan yang belum. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.